tiga putra terbaik yang menghadap tiang bendera utama di Istana Merdeka. Pengereknya adalah Farel Aganta Irawan. Jadi gini, Ya, ketika nama itu disebut, artinya seluruh anggota Paskibraka, terutama yang laki-laki itu memang pasti mampu untuk melakukan tugas yang nanti akan diberikan kepada mereka. pasti, pasti. Oke. Sebetulnya semuanya itu mampu untuk semua tugas. Saya Mhm. harus mampu untuk jadi Danton, harus mampu Iya, jadi pembentang, harus mampu juga jadi serpian kanan kiri iya. untuk yang formasi. Karena kita belum tahu apakah kita jadi pengerek, pembentang Mhm, atau ini. mhm. Kita semua dilatih, semua dapat chance untuk jadi pasukan 8, semua Oh, jadi chance untuk jadi Danton, iya, semua iya. dapat chance untuk jadi pasukan 7. Itu ya. Bisa, Baik. bisa. Feral, kita sapa pendengar ya. Ada yang ingin mungkin menyampaikan, memberikan apresiasi Ya, atau bertanya ini. Ada Pak Udin di ya, Boyolali. Pak Udin, selamat siap. malam. Ya, selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada adik kita ini, Paskibraka Nasional asal DKI Jakarta, Farel Aganta Irawan. Pak Udin, silakan. Apa yang mau Ya, disampaikan? ya, selamat malam Pak Farel, Mas Farel atau Pak Farel. Iya, Ya, selamat untuk jadi anggota Paskibraka, jadi sesuatu, jadi orang yang diimpikan ya. Saya juga sebenarnya Ya, pengen tapi ya terlaksana apa tidak nggak tahu kan, karena itu kan ya sudah ada uh, nasibnya sendiri-sendiri gitu. mhm, mhm. Jadi saya bisa merasakan Pak Farel atau Mas Farel ini senang. Jadi jiwanya ya. tuh jiwa senang, jiwa Oke, nasional, ya. jiwa nasionalis yang berjuang jiwa senang. Amin, amin. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Udin di Boyolali. Ya, sekaligus menjawab tadi ya, nih Mas Farel ya. Dan Ya, ketika nama disebut sebagai petugas pengerek bendera, tidak boleh sedih, tidak boleh terlalu bergembira karena tugasnya masih belum dijalankan. Bagaimana memanage perasaan itu? Pasti ada groginya juga kan di acara prosesi kenegaraan itu. Bagaimana Anda dilatih seorang paskibraka untuk bisa tetap tenang, tetap siap melaju dengan langkah tegap, percaya diri? Bisa diceritakan ini? pasti. Pasti kita semua kan manusia, ada rasa ragu-ragunya, nervousnya, takutnya pasti. Apalagi di Mhm. Istana Merdeka yang tahun ini tuh kalau didengar di istananya aja itu ada sekitar 8.000 orang yang nonton Ya. dan satu-satunya itu menteri. Untuk saya pas main itu saking fokusnya saya, jadi saya hampir kayak telinga itu nggak dengar apa-apa. Oh, Saya fokusnya pas itu fokus di tiang dan saya rajin berdoa sambil langkah tegap maju itu sambil zikir kalau saya supaya oh, Masya bisa Allah. dibantuin dengan yang di atas pasti karena Ya, kita di ya, sini tuh ya. nggak bisa dengan yang kalau nggak yang di atas Ya, gitu. ya. Sempat, Um, ya, ya sempat. lebih lebih rasa nervousnya itu pas geladi kotor geladi bersih daripada pelaksanaan. Ya, karena menurut aku karena kita udah sering latihan itu kita dari tanggal 25 sampai 17 Agustus nonstop pas itu sempat break cuman 2 kali itu hari Minggu. Jadi kita ada rasa burnout ya pasti kan. Jadi kita udah Hmm. kayak oh aku udah tahu nih mau ke langkah tegap maju terus belok berhenti langkah tegap maju lagi berhenti ke tiang ngerek bendera tutup balik lagi Hmm. selesai gitu. Ya, ya, Em, ya. Rasanya itu cuman palingan nggak ada berapa detik karena rasa saking cepetnya gitu. Ya, ya, Jadi sampai ya. sekarang aku masih kayak, wah ternyata emang udah selesai juga ya pengibaran, Artinya gini ya, udah saking lega. kita fokus, kusyuk, sampai nggak bisa, sampai akhirnya fokus kepada apa yang kita jalankan, gitu kira-kira ya. Iya, emang harus Wow, fokus, harus ya, banyak berdoa, mhm, apalagi mhm. tempatnya itu tempat sakral banget. Ya, Aku diajarin kalau mau ngibarin bendera, narik atau ke tiang, itu harus mengucapkan assalamualaikum kepada tiang ya, supaya ya, kita di sana itu dijaga, diarahkan, dipantau dengan bagus gitu ya. lah kalau Nah, dibilang. ketika nama Farel disebut sama dua teman lainnya, sempat Hmm. rundingan nggak? Ada nggak Kenapa? tuh? Sempat apa? Rundingan, gimana nih? Ya, sempat gitu nggak? Kan itu udah satu tim Oh, yang sejak awal kan? oh Wah, iya, nama kita kita disebut nih. masih Iya.
pas dipanggil itu kan dalam posisi istirahat di tempat. Aku pas dipanggil sama temanku yang di sebelahku itu yang pembentang, pas itu El Rai, sama di depanku itu si Ya. Arbin Arka Bintang yang Danton. Itu sempet kita lihat-lihat mata-mataan, kita kayak masih bingung, kita beneran nih yang dipanggil gitu. Kita abis ini gimana nih? Akhirnya pas dibubarin untuk persiapan ini, kita langsung bertiga kumpul berdoa, sekalian agak bersyukur banget kita yang dipercaya, kayak ditunjuk dan dikasih apa ya, kesempatan gitu. Ya. Jadi kita berdoa kenceng, kita minta bantuan dengan yang di atas, karena kita juga kebetulan tiga-tiganya muslim, jadi kita berdoa bersama kepercayaan gitu kita ya. yaitu ya yang sama. Ya. Akhirnya kita siap-siap turun ke bawah ke DP yang di sebelah istana, dan udah mulai habis itu langsung. Oke. Kalau bagi masyarakat ketika menyaksikan di tayangan televisi, memang semuanya penting, tetapi ada 4 pihak yang bisa dikatakan menjadi sorotan utama publik ya. Pembawa baki itu pasti, ya kan? Anda bertiga sebagai pengerek bendera, pembentang bendera, itu kan kamera terus mengikuti Anda. Walaupun Anda katakan tadi tidak fokus, bahkan tidak bisa lagi, yang penting saya fokus sampai di depan tiang utama tadi. Ketika Anda di depan tiang utama, membuka tali itu dan mulai mengerek sambil diiringi Indonesia Raya, masa iya, apa yang ada di pikiran Anda? Saya lihat tangan Anda tetap tegap, tetap tegas, muka Anda sikap sempurna seperti itu. Tapi yang ingin masyarakat tahu, apa yang ada di benak Anda waktu itu? Pasti, wah, kakak aja ngomongin ini langsung hatiku udah langsung merinding ya, karena diingetin lagi pas 17-an ya. Ya. Jadi pas di sampai tiang itu sempat, kalau dibilang itu ada bukan perasaan, tapi ada kejadian yang menurut aku magical banget. Karena gini, jadi pas lagi narik bendera itu awalnya kan ditutupin dengan pohon, nggak ada angin sama sekali kan, jadi nariknya enak, nggak berat gitu. Tapi pas sudah mulai di tengah dan mulai ke atas, itu anginnya tiba-tiba ada aja. Yang awalnya nggak ada angin, tiba-tiba ada angin. Dan itu ada sempet saya itu harus mikir cepet gimana saya atasin supaya benderanya itu naik masih lancar. Karena selama latihan saya itu belum mengalami kejadian ini, belum ada kejadian anginnya kenceng banget. Kemarin itu anginnya kenceng banget, jadi berat gitu naikin benderanya. Nah, saya biasanya kalau naikin bendera itu pakai 3 jari ini, supaya naiknya itu kalau dibilang halus. Dan kemarin karena anginnya itu kenceng, itu saya harus pakai 5 jari ini, dan sampai sarung tangannya itu bolong. Yang lain itu pada nggak bolong. Itu benar itu. Bolong. Sampai bolong sarung tangannya itu. Oh itu iya. Sempet sampai kepala, itu berdarah dikit lah, tapi menurut saya itu karena tugas ya, jadi saya jalanin aja. Sempet sarung tangannya bolong. Jadi setiap Indonesia Raya itu kan tangan kanan ya. Itu yang paling berat banget. Tapi untung aja teman saya Arbin itu sebelumnya itu saya suruh dia nyanyi aja lagunya pelan-pelan supaya dapat ritmenya enak. Saya itu bantu dengan berdoa aja. Saya sambil masih zikir, sambil masih baca Al-Fatihah, supaya ya Allah bantukan ini biar pengibarannya bagus, bisa bagus dilihat dengan masyarakat, bisa lihat dari presiden, dan bisa di memorize dengan tahun 80 terbaik gitulah. Jadi ya. Nih kami baru dengar ini ceritanya. Ya, tapi sampai sarung tangan bolong, sampai sampai napasnya susah pas balik. Tapi ya alhamdulillah dibantu dengan Tuhan, lancar, tidak ada kesalahan satupun. Juga pas sorenya tidak ada kesalahan. Ya kita bersyukur banget dengan itu. Oke. Karena itu menjadi perhatian publik kan, 3 putra putri atau putra terbaik menghadap tiang utama, membentangkan merah putih, mengerek ke atas diiringi Indonesia Raya. Ternyata tidak ada yang tahu, bahkan tidak banyak yang memperhatikan bahwa ada peristiwa kecil yang akan menjadi bagian yang sangat tidak terlupakan.